memulai jalannya balapan dari posisi ke-20 dan berhasil menyelesaikan balapan di posisi 8 besar. Ini adalah hasil yang dicatatkan oleh pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, pada seri ke-6 Moto3 2026 yang berlangsung di sirkuit Catalunya, Spanyol. Raihan ini sekaligus memperpanjang catatan konsistensi Veda yang sejauh ini mampu menjaga posisinya di zona 10 besar. Sebagai seorang pembalap baru atau rookie di kelas kejuaraan dunia, aspek konsistensi mencetak poin menjadi faktor penting dalam persaingan klasemen yang ketat. Bagaimana jalannya balapan Veda dari barisan belakang pada akhir pekan kemarin? Bagaimana peta persaingan klasemen sementara Moto3, serta posisi di kategori Rookie of the Year saat ini? Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu channel ini. Sudah? Yuk kita bahas! Untuk melihat performa Veda Ega Pratama musim ini, kita perlu mengevaluasi jalannya 5 seri pembuka sebelum GP Catalunya. Bergabung bersama Honda Tim Asia untuk musim penuh pertamanya di Moto3 2026, target utama seorang pembalap pendatang baru umumnya adalah adaptasi sirkuit dan pengumpulan poin secara bertahap. Namun, sejak seri pertama di Buriram, Thailand, Veda menunjukkan proses adaptasi yang relatif cepat terhadap motor NSF 250 RW. Memasuki sirkuit-sirkuit di benua Amerika dan Eropa yang memiliki karakter teknis berbeda, manajemen ban dan penentuan race pace menjadi kunci utama penampilan Veda. Hingga seri kelima di Le Mans, Prancis, Veda berhasil mengamankan poin penting di setiap balapan dan selalu finish di 10 besar. Ketika beberapa pembalap lain mengalami kendala teknis atau gagal finish akibat tingkat agresivitas yang terlalu tinggi, Veda memilih pendekatan yang lebih terukur. Penempatan posisi yang tepat di lap-lap akhir membuat perolehan poinnya tetap stabil di papan atas. Masuk ke analisis seri ke-6 di sirkuit Catalunya. Akhir pekan, Veda tidak berjalan mulus sejak awal. Start dari barisan belakang di kelas Moto3 menuntut fokus tinggi karena rapatnya jarak antar pembalap di tikungan pertama. Sirkuit Catalunya dikenal memiliki tingkat degradasi ban yang cukup tinggi, terutama pada sisi kanan ban. Veda menjaga ritme berkendaranya agar tidak menguras ban terlalu cepat di paruh pertama balapan. Ia akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-8, tepat di belakang pembalap Malaysia, Hakim Danish. Maju sebanyak 12 posisi dari posisi start merupakan hasil dari manajemen balapan yang sangat luar biasa bagi seorang rookie. Tambahan 8 poin dari Catalunya membuat posisi Veda Ega Pratama di klasemen kejuaraan dunia tetap berada di koridor persaingan papan atas. Berikut adalah data klasemen sementara setelah 6 seri. Pimpinan klasemen masih dipegang oleh Maximo Quiles dari Aspar Team dengan total 140 poin. Di posisi kedua ditempati Adrian Fernandez dengan 76 poin, diikuti Alvaro Carpe di posisi ketiga dengan 73 poin. Veda Ega Pratama saat ini berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 58 poin. Jumlah poin Veda sama dengan koleksi Marco Morelli yang berada di posisi keempat, namun Morelli unggul dalam catatan hasil finish terbaik. Saat ini, selisih poin Veda dengan posisi 3 besar adalah 15 poin. Selanjutnya, kita beralih ke klasemen khusus kategori pendatang baru atau Rookie of the Year Moto3 2026. Di kategori ini, Veda Ega Pratama masih memimpin perolehan poin. Veda berada di posisi pertama dengan 58 poin, unggul 16 angka dari pesaing terdekatnya, Brian Uriarte dari tim Red Bull KTM Ajo yang mengoleksi 42 poin. Pada balapan Catalunya kemarin, Uriarte sempat memimpin di barisan depan, namun finish di posisi keempat setelah kehilangan momentum di lap terakhir. Di posisi ketiga, diisi oleh Hakim Danish dengan 27 poin, kemudian disusul oleh Casey O'Gorman dan Rico Salmela. Keunggulan Veda di klasemen rookie ini tidak lepas dari kemampuannya untuk terus mencetak poin secara konsisten di setiap seri yang sudah berjalan. Setelah menyelesaikan seri di Spanyol, fokus berikutnya akan beralih ke seri ke-7 yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mugello Italia pada akhir Mei.
Karakteristik Mugello yang memiliki trek lurus panjang serta variasi tikungan cepat akan menjadi tantangan teknis tersendiri bagi performa motor Honda Tim Asia. Kesuksesan di seri berikutnya akan sangat bergantung pada evaluasi setup motor sejak hari pertama latihan bebas. Bagaimana analisis kalian mengenai peluang Veda Ega Pratama untuk mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen dunia pada seri Italia mendatang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dengan menekan tombol like dan subscribe untuk terus memperbarui informasi mengenai perkembangan pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di analisis balapan berikutnya. No wonder he's looking a little bit bemused. There you go, crack a smile, baby. He's looking at the screens there. He came over the line in 8th place, 8th, but he wasn't even a second off the win. That's how close it was. And he was like O'Gorman, another rider that came charging through the pack.